Oke, selanjutnya, suatu larutan penyangga, kalau tadi kita diketahui rata-rata soalnya dari mol, volume, molar, terus dicari pH, ini yang diketahui di awal adalah pH dan nilai Kb. Dan ada basa lemah NH3 dan ada garamnya NH4Cl. Nah, udah ada komponen buffer basa, ya berarti ini adalah pH buffer basa. Gitu. Yang ditanya adalah perbandingan mol dari basa lemah dan garamnya. Berapa? Maka, ya, ingat tadi ya, kalau dia buffer basa, berarti kita harus cari konsentrasi OH-, cari POH, baru cari nilai pH. Sedangkan pH-nya udah ada, berarti dibalik nih. pH-nya kita cari, kita gunakan buat nyari POH. POH-nya kita gunakan buat nyari OH-. OH-nya kita gunakan buat nyari komponen buffer basanya. Di sini yang ditanya mol. Berarti buat nyari mol basa sama mol garamnya. Fungsi OH-nya. Maka dari nilai pH 8 plus log 2, kita cari nilai POH-nya. Kalau rumus mencari pH adalah 14 min POH, begitu juga rumus mencari POH. Sama-sama 14 dikurang pH. Nah, 14 dikurang pH-nya 8 plus log 2. 14 kurang 8, 6. Min kali plus min, log 2. Nah, berarti kalau POH-nya sekian, kita ubah ke OH min. 2 dikali 10 pangkat min, ini 6. Satuannya molar. Terus kita tahu bahwa rumus OH min untuk buffer basa adalah Kb dikali mol basa dibagi mol garam dikali valensi garam. OH min-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Mol basa sama mol garamnya dicari. X-nya berapa? Jumlah NH4-nya ya, di garam yang mirip sama NH3 kan NH4 doang nih. Jumlah NH4-nya 1, berarti nilai X-nya 1. Maka ya udah, tinggal 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Itu untuk menentukan perbandingan mol basa dan mol garam. Maka mol basa dibagi mol garam nilainya adalah 10 pangkat min 6. Ini kita bisa ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 18 dikali 10 pangkat min 6. Ya, komanya ke kanan sekali ya. Berarti ini habis. Nah, 2 bagi 18 berarti 1/9. Ingat, yang duluan disebut adalah mol basa lemah. Berarti mol basa lemahnya 1, mol garamnya 9. Perbandingannya 1/9. Jawabannya ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, ke dalam 1 liter berarti ada volume. Asam asetat, asam lemah ada Ka-nya. Molarnya 0,2. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, si asam asetatnya dicampur sama NaOH, sehingga pH-nya jadi 4. pH 4 ini berarti asam ya. NaOH kan basa kuat. Jadi ada asam lemah dicampur sama basa kuat, tapi pH-nya asam. Nah, berarti kemungkinan hasil campuran tersebut akan menghasilkan buffer basa, di mana pH-nya 4. Yang ditanya adalah jumlah NaOH yang ditambahkan berapa gram? Massa NaOH-nya berapa? Nah, kita cek. Ini kan asam lemah, berarti buffernya buffer apa? Buffer asam. Tadi kita pahami, ketika mencari buffer asam, kita harus cari H+
konsentrasi H+. Baru kita bisa dapatkan nilai pH. pH-nya sudah ada, nilainya 4. Berarti kita ubah jadi konsentrasi H+. Baru dari H+-nya kita dapatkan nilai mol asam atau mol garamnya. Sedangkan yang dicari adalah mol massa basa kuatnya. Berarti pH-nya 4, konsentrasi H+-nya, ingat ini 4, berarti jadi min 4 satuannya molar. Rumus buffer asam adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikali X. Nah, tapi sebelum kita masukkan ke rumus ini, kita buat permisalan dulu. Misal, ya. Berarti ini tadi langkah pertama mencari nilai H+, konsentrasi H+. Terus langkah kedua kita cari permisalan. Misal, massa NaOH-nya adalah A gram. Nah, maka jangan massa deh. Mol aja, biar lebih mudah menghitungnya. Karena kalau itu dijadikan massa, berarti nanti molnya A dibagi 40, ngitungnya agak ribet. Mol NaOH-nya A mol. Nah, maka kita buat persamaan reaksinya. Ada reaksi antara NaOH dengan asam asetat. Berarti yang H bereaksi sama OH jadi H2O. Nah, CH3COO-nya sama Na jadi CH3COO-Na. Ada mula-mula. Tadi mol NaOH di awal kita misalkan A. Nah, mol asam asetatnya berarti mol asamnya berarti volume dikali molar. Volumenya 1 liter, molarnya 0,2, berarti 0,2 mol. Nah, ada yang bereaksi, ada yang sisa. Di kiri panas secara umum dikurang, di kanan bertambah berarti ditambah. Nah, ingat, untuk mendapatkan buffer yang sifatnya asam, maka yang sisa haruslah mol asam lemah. Mol basanya wajib sisanya 0 tadi, habis bereaksi. Berarti A dikurang berapa supaya 0? Dikurang A. Gitu. Ini tadi koefisiennya sama, 1, karena udah setara semua nih. Ya, karena H+ sama OH minnya 1 nih. H sama OH-nya jumlahnya 1. Berarti koefisiennya sama-sama 1, karena udah setara. Koefisien CH3COH-nya 1. Koefisien NaOH-nya 1, berarti koefisiennya sama ya. Maka kalau NaOH-nya nilai molnya A, ya otomatis CH3COH-nya juga A. Berarti mol sisa CH3COH-nya adalah 0,2 dikurang A. Ini mol garam di awal nggak ada, karena belum terbentuk, 0. Koefisien CH3CONA-nya 1. Koefisien NaOH-nya 1 sama, berarti mol reaksi juga A. Gitu. Kita masukkan ke sini, langkah ketiga. H+-nya tadi 10 pangkat min 4 kita masukkan. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Mol asamnya tadi 0,2 dikurang A. Mol garamnya A. X-nya berapa? X-nya berarti yang ini kan? Jumlah CH3COO-nya. Berapa jumlah CH3COO-nya? 1 ya? Berarti 1. Jadi, ya udah. 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 0,2 dikurang A dibagi A. Nah, ini berarti jadi gimana nih? 10 pangkat min 4 bagi 10 pangkat min 5 berarti 10. 10 bagi 2 berarti 5.
Berarti 5 sama dengan 0,2 min A dibagi A. A-nya kita kali silang, kita ke kiri. Berarti 5 dikali A ya 5A sama dengan 0,2 dikurang A. Min A-nya pindah ke kiri jadi plus A. Berarti 5A tambah A jadi 6A sama dengan 0,2. 6A sama dengan 0,2. Berarti A-nya adalah 0,2 dibagi 6. Berarti 0,2 dibagi 6 tuh berapa ya? 0,2 dibagi 6 0,0333 ya, 0,033 mol. Itu nilai A-nya. Nilai mol NaOH. Tadi karena NaOH-nya dimisahkan A. Berarti kita cari massa NaOH. Berarti mol si NaOH dikali MR. Mol NaOH-nya tadi kan 0,033 ya. Karena tadi A dimisahkan adalah mol NaOH nih di awal nih. MR NaOH-nya di sini 40. Ya udah berarti 40 dikali 0,033 berarti 1,3333 gram. Nah, C. Gitu ya. Alhamdulillah.